ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang terdapat dalam Islam yang termasuk amalan yang terbaik? Lalu beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, engkau memberi makanan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal ataupun kepada orang yang tidak engkau kenal. Jadi Bapak dan Ibu, berdasarkan hadis ini kita mengetahui yang pertama bahwa salam itu adalah amal yang terbaik. Yang kedua, kita disunahkan untuk mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal atau kepada orang yang belum kita kenal. Supaya apa, Bu? Supaya kita itu saling mencintai karena Allah. Karena salam itu bukan hanya perkataan saja, tetapi salam itu ternyata adalah doa untuk saudara kita dan doa untuk kita juga. Maka dari itu pesan pertama Rasulullah supaya kita masuk surga dengan selamat adalah kita afsyus salam, kita menebarkan salam. Mas, misalkan saya itu salam dengan orang yang kita kenal atau orang yang tidak kenal, Allah akan memberikan apa kepada saya, Mas? Yang pertama, Bu, ketika kita mengucapkan salam, maka Allah akan menambah kebaikan kepada kita. Suatu ketika ada seorang laki-laki hadir di hadapan Rasulullah SAW. Beliau mengucapkan Assalamualaikum, lalu beliau duduk. Kemudian Rasulullah menjawab, lalu menyampaikan kepada para sahabat, oh dia dapat 10 kebaikan. Lalu datang lagi orang yang kedua, Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullah. Setelah itu beliau duduk, Rasul menjawab, lalu beliau melanjutkan sabdanya, oh untuk itu 20 kebaikan. Yang ketiga, datanglah laki-laki, kemudian mengucapkan salam kepada Rasul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu beliau duduk, Rasul menjawab yang semisalnya, kemudian beliau lantas bersabda, baginya 30 kebaikan atau 30 pahala. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salam itu adalah salah satu amal sholih yang senantiasa dijalankan oleh para sahabat. Jadi ketika kita mengucapkan salam kepada orang lain, senyum sapa salam, kemudian kita berlaku lemah lembut kepada beliau, saudara kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hati kita kasih sayang dengan saudara kita. Insya Allah tidak ada lagi yang namanya pertengkaran atau permusuhan, sebagaimana apa yang disampaikan oleh beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Jadi tidak masuk surga ketika kita tidak beriman. Jadi harus beriman dulu dengan Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian tidak akan beriman hingga kalian itu saling mencintai
Jadi Bapak dan Ibu, kita itu belum termasuk orang yang beriman ketika kita itu belum mencintai saudara kita, belum memuliakan saudara kita. Maukah aku tunjukkan sesuatu amalan yang apabila kalian kerjakan, niscaya kalian akan saling mencintai? Rasulullah bertanya kepada para sahabat Bapak dan Ibu. Lalu beliau melanjutkan sabdanya, sebarkanlah salam di antara kalian. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita menginginkan masuk surga dengan keadaan selamat, maka yang pertama adalah afsyus salam, menebarkan salam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang kedua yang diperintahkan oleh Rasul kepada kita supaya kita masuk surga dengan keadaan selamat adalah wa at'imut ta'am, yaitu memberikan makanan kepada saudara kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mempunyai harta kekayaan, harta benda, sebenarnya itu bukan milik kita semuanya Bapak dan Ibu. Itu sebagian kecil adalah milik fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan harta kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak para sahabat yang ia bekerja keras, kemudian hasil kerja keras beliau itu disedekahkan untuk agama Allah, untuk fakir dan miskin. Itu banyak sekali Bapak dan Ibu. Yang pertama, ada seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Beliau itu Bapak dan Ibu adalah kaum muhajirin, yaitu orang Mekah yang kemudian beliau hijrah ke kota Madinah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, beliau itu adalah sahabat yang dijanjikan pahala surga oleh Allah dan Rasulnya. Beliau, Bapak dan Ibu, itu dididik oleh Allah di salah satu tempat di kediaman sahabat namanya Arqam bin Abil Arqam. Jadi beliau itu dididik oleh Rasulullah untuk berdakwah di jalan Islam. Suatu ketika Bapak dan Ibu, beliau berhijrah ke kota Madinah tanpa membawa apapun, harta, benda, kekayaan, baju untuk ganti dan sebagainya, ditinggalkan semuanya di kota Mekah. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau sampai di kota Madinah, beliau itu dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Dan Sa'ad bin Rabi ini adalah kaum Ansor, penolong kaum Muhajirin. Beliau juga orang yang kaya raya, orang yang sukses, punya kebun. Di dalam sejarah disebutkan bahwasanya kebun itu ditawarkan kepada Abdurrahman bin Auf. Wahai sahabatku, saudaraku Abdurrahman bin Auf, aku punya kebun loh, kamu mau tidak? Lalu beliau itu menjawab, boten, tidak. Mohon ditunjukkan kepadaku as-suq, yaitu pasar. Kemudian disitulah beliau berwirausaha, beliau berdagang, dan beliau adalah seorang pedagang yang sukses. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau itu pernah bersedekah 200 uqiyah emas. Jadi beliau itu sedekahnya dengan sedekah emas Bapak dan Ibu. Luar biasa. Dari hasil berjualan, berdagangnya disedekahkan untuk agama Allah 200
emas untuk perang Tabuk, untuk melawan bangsa Romawi pada waktu itu. 200 uqiyah emas. Nah, lalu Bapak dan Ibu, beliau itu pernah berdagang, lalu kembali ke kota Madinah. Kemudian beliau itu membawa 700 unta, yang setiap unta itu membawa bahan baku, barang dagangan, harta dan benda. 700 unta kemudian bawa barang-barang Bapak dan Ibu, sehingga kota Madinah itu bergemuruh. Lalu terdengar oleh Ibunda Aisyah tanya kepada Rasul, "Ya Rasul, itu ada suara gemuruh, yaitu dagangannya Abdurrahman bin Auf." Lalu Bapak dan Ibu, Rasulullah SAW menyampaikan kepada Ibunda Aisyah, "Wahai Aisyah, sesungguhnya Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dalam keadaan merangkak." Lalu sampai terdengar kepada Abdurrahman bin Auf, beliau mendengar bahwa beliau akan masuk surga dalam keadaan merangkak, beliau semakin semangat karena mendapatkan jaminan masuk surga. Lalu beliau semangat lagi dalam bersedekah supaya bagaimana Bapak dan Ibu, supaya beliau itu masuk surga dengan keadaan yang lebih baik lagi. Lalu Bapak dan Ibu, dijelaskan di dalam salah satu kitab tahrikh, beliau itu saking bersemangatnya, beliau itu sampai menyedekahkan 40.000 koin perak, 40.000 emas, 500 kuda, dan juga 1.500 ekor unta untuk jalan dakwah. Luar biasa Bapak dan Ibu. Jadi beliau sedekahnya luar biasa, fakir miskin semuanya diperhatikan oleh beliau. Karena apa Bapak dan Ibu? Rasulullah memberikan perintah, wa at'imut ta'am, yaitu berikanlah makanan, sedekah yang banyak. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terima kasih. Beliau Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, ketika akan meninggal dunia, beliau tetap masih dalam keadaan puasa sunnah. Beliau masih puasa sunnah, semangat sekali Bapak dan Ibu. Sampai ketika beliau wafat, sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau pada waktu itu telah menjadi pemimpin Khulafaur Rasyidin. Beliau berdoa, "Wahai Abdurrahman bin Auf, semoga engkau mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang dari Allah, karena engkau telah menundukkan kepalsuan dunia." Jadi Bapak dan Ibu, Khalifah Ali bin Abi Thalib berdoa kepada Allah, mendoakan Abdurrahman bin Auf, mudah-mudahan engkau mendapatkan rahmat, dapat kasih sayang dari Allah, karena engkau telah menundukkan kepalsuan dunia. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan beliau itu cita-citanya adalah ingin miskin Bapak dan Ibu. Seperti yang kami telah ceritakan waktu dahulu, beliau itu Bapak dan Ibu, Abdurrahman bin Auf itu punya cita-cita untuk miskin, tetapi beliau itu selalu gagal miskin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mengkonsumsi kurma, kurma itu bermacam-macam Bapak dan Ibu. Ada kurma ajwa, kemudian kurma Tunisia, kurma dari Mesir, dan kurma sebagainya. Dan kurma yang paling mahal adalah kurma ajwa. Disebut dengan kurma ajwa atau kurma Madinah karena hanya bisa berbuah di kota Madinah.
atau kota Nabi. Suatu ketika Bapak dan Ibu, pada waktu itu para sahabat itu senang sekali karena melihat pohon kurma ajwa itu berbuah dan hampir masak atau hampir matang. Kemudian Bapak dan Ibu, Rasulullah SAW beliau memberikan informasi kepada sahabat bahwa umat muslim itu akan diserang. Lalu para sahabat itu melihat kebun kurma masing-masing. Ya Allah, ini kebun kurmanya mau panen, harganya mahal, masa Masya Allah, kalau dilihat itu enak. Kalau Bapak dan Ibu mempunyai ladang, mempunyai sawah, ya Allah, sudah berbunga, berbuah, kemudian siap panen. Ternyata Allah memerintahkan untuk berjihad. Maka para sahabat bismillah berjihad. Suatu ketika Bapak dan Ibu, kaum muslimin menang. Tetapi para sahabat pulang ke kota Madinah melihat kurmanya jatuh dan busuk semuanya. Lalu terlihat wajah lesu, wajah tidak semangat dari para sahabat. Lalu Abdurrahman bin Auf yang Masya Allah kaya luar biasa itu berkata di dalam hati, aha, ini waktu yang tepat untuk merealisasikan cita-citaku menjadi orang yang miskin. Lalu seluruh penduduk Madinah dikumpulkan yang ada di pasar itu. Wahai saudaraku, kumpulkanlah kurma ajwa yang kemarin busuk. Akan aku beli dengan harga yang lebih mahal. Kemudian para sahabat tampak raut wajah yang ceria karena hasil panen beliau tidak jadi rugi. Abdurrahman bin Auf senang, para sahabat juga senang. Abdurrahman bin Auf senang karena berhasil merealisasikan cita-cita beliau menjadi orang miskin. Lalu para sahabat yang lain yang punya kurma ajwa juga bahagia karena kurmanya tidak jadi busuk atau tidak laku. Lalu Bapak dan Ibu, selang beberapa saat di negara Yaman itu sedang ada paceklik atau datangnya penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali dengan satu obat. Para tabib, para dokter dikumpulkan oleh Raja Yaman, kemudian mendapatkan solusi, yaitu obatnya adalah kurma ajwa. Lalu beliau datang ke pasar Madinah. Wahai penduduk Madinah, apakah engkau tahu siapa yang mempunyai kurma ajwa yang busuk? Lalu para sahabat, para saudagar itu menyampaikan, wah mohon maaf Raja, saya tidak punya. Tapi saya tahu orang yang punya kurma ajwa yang busuk. Yaitu itu, saya tunjukkan rumahnya. Ditunjukkan rumah Abdurrahman bin Auf. Kurma ajwa yang busuk tadi dibeli oleh Raja Yaman dengan harga yang tinggi lagi, sehingga Abdurrahman bin Auf tidak lagi jadi orang miskin. Cita-citanya itu tidak terrealisasikan dan beliau semakin kaya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari ketika kita punya makanan, jangan pernah melupakan saudara kita. Walaupun kita itu punya sedikit, ketika kita berbagi dengan saudara kita yang membutuhkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahan bagi kita dan akan dijauhkan dari siksa api neraka. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi pesan yang kedua yang disampaikan oleh Rasul supaya kita masuk surga dengan selamat adalah berikanlah makanan.
Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, pesan Rasulullah, nasihat Rasulullah adalah menyambung tali silaturahim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sering kali kita mendengar ketika kita bersilaturahim, menjalin silaturahim dengan kerabat kita, sanak saudara kita, maka Allah akan memanjangkan usia kita, rizkinya lancar, barokah, ziyadatul khair. Dan ini juga dipraktikkan oleh para sahabat terdahulu, Bapak dan Ibu. Ada seorang sahabat, beliau bernama Abu Thalhah. Abu Thalhah ini mempunyai satu kebun yang sangat indah, Bapak dan Ibu. Namanya kebun Bairuha. Kebun itu sangat indah, kebun kurma. Beliau adalah seorang kaum Ansor. Beliau punya kebun kurma yang namanya kebun Bairuha, dan Rasul sangat senang, sangat cinta kepada kebun Bairuha. Karena beliau seringkali singgah di kebun Bairuha untuk meminum air di kebun Bairuha. Suatu ketika, Bapak dan Ibu, turunlah ayat Allah, Quran surah Ali Imran ayat 92, yang artinya, kalian sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan harta yang kalian cintai. Jadi ketika ayat itu turun dan Abu Thalhah ini mendengar, lalu di dalam hati beliau langsung bergerak, beliau langsung menyampaikan kepada Rasul, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah benar tadi telah turun satu ayat yang berbunyi, yang artinya kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan, kebajikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan harta yang kalian cintai untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah menjawab, benar. Benar wahai Abu Thalhah. Kemudian Abu Thalhah menyampaikan, ya Rasul, pada hari ini dengan ikhlas aku sedekahkan kebun Bairuha yang aku cintai ini untuk dakwah agama Allah. Tolong ya Rasulullah, pergunakanlah kebun Bairuha ini untuk jalan dakwah Islam. Kemudian Rasulullah menyampaikan, wah, ini adalah harta yang menguntungkan, harta yang menguntungkan, harta yang menguntungkan. Aku terima ini, wahai Abu Thalhah, tetapi aku kembalikan lagi kepadamu, wahai Abu Thalhah, dan aku memberikan nasihat kepadamu. Bagilah kebun Bairuha ini dengan sanak saudaramu, dengan anak-anak pamanmu, dan dengan kerabat dekatmu. Dan ini dijelaskan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita mau menyambung silaturahim, mau berbagi dengan sanak saudara kita, insya Allah kelak kita akan masuk surga dengan keadaan selamat. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu, pesan Rasulullah yang keempat supaya kita masuk surga dalam keadaan selamat adalah melaksanakan ibadah sholat malam atau sholat tahajud, sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Al-Insan ayat 25 sampai 26.
Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Artinya, dan sebutlah nama Rabbmu pada pagi dan petang, dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Quran Surah Al-Insan ayat 25-26. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita mau ibadah sholat tahajud, insya Allah Allah akan memberikan pahala surga kepada kita, dan kita akan masuk surga dengan keadaan yang selamat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah telah menjelaskan kepada kita, ketika kita tidur, sesungguhnya kita itu dalam keadaan diikat oleh syaitan dengan 3 ikatan. Ikatan yang pertama, ketika kita berzikir kepada Allah, maka ikatan yang pertama itu akan lepas. Dan setan itu ketika tidur, setan itu membisikkan kepada kita, wahai manusia, tidurlah, malammu itu masih panjang. Kita alarm jam 3, pusing, adanya jam 4, 30 menit lagi. Nah, begitu Bu. Ternyata itu ada rayuan dari setan. Wahai manusia, tidurlah, malam itu masih panjang. Kan kamu tadi siang kan capek kerja dan sebagainya. Diperdaya oleh setan. Nah, kalau kita bangun lalu berzikir kepada Allah, tali yang pertama itu lepas. Di dalam salah satu hadis disebutkan zikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah ketika kita berzikir, talinya akan lepas. Yang kedua, Bapak dan Ibu, setan itu akan melepaskan tali tersebut ketika kita itu bangun lalu kita berwudu untuk menghadap Allah. Yang ketiga, pesan Rasulullah adalah ketika kita ibadah sholat, maka tali itu akan lepas. Maka dari itu Bapak dan Ibu, Rasulullah SAW beliau memberikan nasihat kepada kita. Maka di pagi hari ia dalam keadaan semangat dan dengan jiwa yang baik. Jadi ketika kita bangun, kemudian kita berzikir, kemudian kita berwudu, kita sholat, maka Rasulullah menyampaikan, maka manusia itu akan menjalani hari itu dengan semangat dan dengan jiwa yang baik, dengan jiwa yang bersih. Lalu jika manusia tidak melaksanakan hal itu, maka di pagi hari ia itu akan menjadi orang yang pemalas dan jiwanya itu kotor. Jadi Bapak dan Ibu, penting sekali kita itu melaksanakan ibadah sholat subuh. Penting sekali kita itu melaksanakan ibadah sholat malam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semuanya bisa melaksanakan amalan yang disampaikan oleh Rasul, yaitu ada 4 amalan. Ya ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Jadi kesimpulannya Bapak dan Ibu, supaya kita masuk surga dengan keadaan selamat, nasihat Rasulullah yang pertama adalah
tebarkanlah salam. Yang kedua adalah memberikan makanan. Yang ketiga menyambung tali silaturahim. Dan yang keempat melaksanakan ibadah sholat malam ketika manusia banyak yang tertidur. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.